Oke, sebelum masuk videonya, aku mau kasih kabar baik buat kalian semua, karena aku mau bagi-bagi hadiah buat kalian. Nah, sekarang aku mau kasih tahu hadiahnya apa aja sih. Hadiah pertama adalah total uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Hadiah kedua ada kipas angin. Semoga ini rezeki kalian bisa dapetin kipas angin ini ya. Hadiah ketiga aku mau bagi blender ke kalian. Dan hadiah keempat kalian bisa mendapatkan serikaan. Jadi semoga ini bisa berguna bagi kalian. Nah, caranya gimana? Caranya tuh gampang banget. Kalian tinggal subscribe channel ini dan kalian follow Instagram aku @sherryantoinette, dan juga kalian komen di video-video aku yang paling menarik akan dipilih. Tapi kalian jangan lupa kalau kalian komen, kalian sertain IG kalian supaya aku bisa cek apakah kalian sudah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi pemenang giveaway kali ini. Semoga hadiah ini bisa berguna bagi kalian semua dan semoga kalian yang nonton aku bisa beruntung. Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Sherryantoinette. Seperti yang aku bilang di part 3, aku akan ngomong soal Kate Yap yang hubungannya dengan Joanna. Kalau kalian belum tahu tentang Kate Yap, sekali lagi aku pengen kalian nonton part 1, part 2, part 3. Tapi untuk garis besarnya, Kate Yap itu adalah seorang YouTuber dan vlogger mukbang yang diduga mengalami penyiksaan di balik video mukbangnya dia. Dan menurut orang-orang juga Kate Yap itu bukan nama asli melainkan nama samarannya. Karena profile picture-nya Kate Yap aja tuh bukan profile picture yang asli karena dia ngambilnya dari Shutterstock gitu. Jadi bukan muka dia yang asli, jadi dia ngambil. Tapi kan dia kayak cuman segini doang, tapi ada muka aslinya tuh kayak gini. Nah, kan ada segelintir orang yang dibilang mirip banget sama Kate Yap, tapi yang paling aku duga mirip sama Kate Yap itu adalah Joanna. Kenapa Joanna? Karena kalau kalian lihat lagi, Joanna tuh bener-bener mirip banget sama Kate Yap. Ada beberapa orang yang bilang gak mirip, tapi bagi aku sih bener-bener Joanna tuh mirip banget sama Kate Yap gitu. Nah, terus tiba-tiba ada sebuah channel yang dia itu ngaku kalau itu Kate Yap. Terus dia ngepost tuh banyak post-postan yang diduga itu adalah Kate Yap. Nah, salah satunya videonya kayak gini. Nah, sayangnya itu tuh sebenarnya adalah video dari Joanna. Jadi orang tuh bener-bener menghubungkan Joanna sama Kate Yap banget karena memang mirip. Video dari Joanna dia potong segini seolah-olah itu Kate Yap. Tapi kalau kalian perhatiin, kalian lihat fotonya Joanna, terus kalian tutup segininya dia, itu tuh bener-bener dia mirip banget sama Kate Yap. Nah, sekarang yang aku pengen bahas bukan mirip-miripin fisik antara Joanna dan Kate Yap yang kita tahu memang udah mirip. Tapi yang aku ingin bahas adalah kehidupan antara Joanna dan Kate Yap. Kok setelah aku cari tahu mengenai Joanna ini, kok kehidupannya rada mirip ya sama Kate Yap? Coba setelah aku jelasin ini, kalian komen menurut kalian gimana ya? Jadi Joanna ini namanya Joanna Jędrzejczyk. Aku nggak tahu cara sebutnya gimana, maaf banget kalau misalkan salah sebut. Nah, dia itu lahir di Olsztyn, Poland. Dia itu punya kembaran bernama Katarzyna, dan Katarzyna tuh nama panggilannya Kate. Jadi kayak mungkin aja sih kalau Joanna pingin nyamar misalnya menjadi vlogger mukbang, terus dia pikir, aduh nama apa ya, udah pakai nama adiknya aja, Kate, terus ditambahin Yap gitu kan, bisa jadi kayak gitu, nggak tahu ya. Aku tuh karena kasus ini aku jadi halu, aku jadi kayak nyambungin semua hal karena entah kenapa menurut aku tuh nyambung. Dan banyak orang di komen-komennya Kate Yap, aku lihat banyak yang menduga kalau Kate Yap itu benar-benar Joanna. Karena coba kalian lihat saat Kate Yap lagi makan nugget, kalau kalian kecepatannya kalian jadi 0,25, kalian akan bisa ngelihat kalau ternyata masker Kate Yap tuh cuma segini, jadi matanya tetap kelihatan. Dan kalau matanya kayak gitu bener-bener seolah-olah itu Joanna. Kalau menurut aku sih aku belum bisa bandingin ya, karena matanya kelihatannya cuma gitu doang gitu. Tapi kalau ya kayak keseluruhan, kayak sekilas ya dia memang mirip Joanna sih. Dan kalau kalian memang udah ngikutin kasus Kate Yap ini dari part 1, part 2, part 3, kalian pasti tahu kalau misalkan banyak yang menduga kalau Kate Yap itu di balik video pembuatannya dia itu ada orang di baliknya. Yang kita nggak tahu itu asli atau enggak, pokoknya ada yang bilang kalau itu suaminya atau pacarnya, dan banyak juga yang menduga kalau itu adalah pasangan Kate Yap yang melakukan kekerasan sama Kate Yap dan memaksa Kate Yap untuk melakukan video mukbang. Dan ternyata Joanna itu juga memiliki masalah percintaan loh, yang hampir-hampir mirip sama Kate Yap. Bahkan Joanna tuh bilang kalau masa 2019 dan masa-masa sebelum 2019 itu adalah masa-masa terberat bagi dia. Tapi karena dia terkenal, dia bilang kayak orang luar tuh nggak tahu kehidupan pribadi dia kayak gimana, tapi rata-rata orang Poland tuh mengetahui private life-nya dia tuh kayak gimana. Ketika Joanna itu kehilangan sabuk juara setelah kalah dari Rosna Majunas, di mana dia tuh ngaku bahwa kekalahan dia itu ada pengaruhnya sama tunangannya dia yang ketahuan selingkuh. Jadi dia itu
stres banget, terus dia berantem sama tunangannya dia, terus dia baru bertanding, terus dia ya jadi nggak konsen gitu. Nah, tunangannya itu adalah mantan pemain bola polis yang namanya Przemysław Buta. Nah, di situ tuh dia bilang kalau karena terlalu banyak masalah, dia akhirnya putus sama tunangannya dia. Nah, putusnya itu bukan kayak sekali langsung putus, tapi itu dia sempet yang kayak putus nyambung gitu loh. Jadi kayaknya hubungannya tuh udah toxic gitu. Tapi dia nggak kasih tahu karena apa, tapi yang terakhir itu dia bilang kalau dia mengetahui bahwa pasangannya selingkuh sebelum dia bertanding, terus dia jadi nggak konsen, terus dia baru putus. Tapi nggak cuman itu aja, juga di tahun-tahun itu dia mengetahui bahwa manajernya itu kayak nilep duitnya dia gitu. Ini interview pada tahun 2019 ya, jadi dia bilang 2 tahun terakhir itu bener-bener dia sesetres itu gitu. Bahkan dia bilang masa itu adalah masa yang berat banget buat dia. Dan Joan bilang selurus-lurusnya kamu, siapapun kamu, pasti kamu punya masalah di dalam hidup kamu. Nggak peduli kamu siapa, nggak peduli private life kamu gimana, tapi saat private life kamu terganggu, itu akan mempengaruhi karir kamu, bisnis kamu, bahkan di bidang olahraga seperti Joan. Dan gak cuman itu aja, aku nemuin pada tahun 2015, Joan itu bener-bener ada video dia bener-bener tersiksa banget harus nurunin berat badan. Jadi kalau seorang petinju dia itu bertarung di kelas berat badan mereka masing-masing. Jadi Joanna itu harus ada di berat badan tertentu. Tiba-tiba muncullah video di mana Joanna itu bener-bener tersiksa banget karena dia harus menurunkan berat badan secara cepat. Dia membutuhkan berat misalkan 52 kg. Dimana kalau dia 53 kg, dia harus bertarung sama kelas yang lebih berat dari dia. Jadi dia untuk mempertahankan di kelasnya dia harus menurunkan beratnya dia dalam 14 jam aja. Dimana dia harus nurunin pada malam hari dari Kamis hingga Jumat harus kehilangan 7,5 kilo. Timnya itu memasukkan dia ke dalam kolam mandi dan merebusnya dengan air yang benar-benar mendidih dan dia benar-benar kesakitan banget dengan tujuan meningkatkan suhu tubuhnya si Joan sehingga lebih cepat membakar lemak. Dan setelah video itu beredar, Joan bilang kalau dia nyesel banget telah melakukan hal seperti itu karena itu benar-benar nggak sehat dan bahkan banyak kasus kalau misalkan dia melakukan penurunan berat badan yang sangat drastis kayak gitu yang nggak sesuai dengan peraturan yang ada, itu banyak kasus mereka meninggal karena kayak gitu karena benar-benar kalian direbus di bak air yang mendidih kayak gitu loh. Kenapa sampai segitunya untuk menurunkan berat badan? Dimana juga itu nggak sehat juga buat dia karena keesokan harinya dia bertarung memang dia berhasil untuk ada di kelas berat badannya dia, tapi dia itu jadi lemah. Dimana pukulan Rose nama Juno itu dia bilang itu nggak kuat. Bahkan Joan tuh pernah menghadapi lawan yang lebih kuat, tapi dia kayak nggak bisa membela diri di situ. Dia benar-benar kayak nggak konsen dan dia nyesel banget telah menurunkan berat badan dengan cara seperti itu. Dan Joan mengatakan dia itu benar-benar pernah mengalami masa-masa terberat di dalam hidupnya dan dia merasa ya udah 2019 itu adalah sesuatu yang bagus, sesuatu yang amazing, tapi dia berharap banget menunggu tahun 2020. Karena dia bilang, "Now I feel free, I feel me, I feel Joan again, I'm more smart, I'm more experienced." Dia merasa bebas, dia merasa seperti dirinya sendiri, dia merasa lebih seperti Joan, dia merasa lebih pintar dan dia merasa sudah berpengalaman sekarang. Pokoknya dia benar-benar ingin memulai hidup yang baru di tahun 2020 karena tahun-tahun sebelumnya adalah tahun yang kacau buat dia. Nah sekarang kalau misalkan aku mau hubungin ini sama Kate Yap, itu tuh rada mirip banget loh. Karena pertama dari proses penurunan berat badan, Joan itu benar-benar tergila-gila banget untuk menurunkan berat badan supaya dia bisa bertanding di kelas berat sesuai dengan dia. Tetapi kayaknya waktu itu dia pernah melakukan, dia itu direbus dengan air mendidih, kayaknya dia udah mulai nggak melakukan itu lagi. Dan dengan Kate Yap itu juga concern banget kayaknya sama berat badan dia, apakah Joanna menjadi Kate Yap. Tetapi kalau misalnya aku lihat Joanna sih terlihat sekarang itu sehat ya, nggak kelihatan kalau dia tuh kayak kurus ceking gitu, nggak kelihatan seperti itu. Yang kedua soal masalah percintaannya dia, mungkin aja dulu itu ada saat 2019 ke belakang, Joan itu benar-benar merasa dia itu hubungannya toksik, dia diselingkuhin, dia pernah putus nyambung, dan juga Kate Yap yang diduga bahwa dia mengalami penyiksaan dan banyak yang duga kalau misalnya dia mengalami penyiksaan oleh pasangannya sendiri. Sehingga dia berhenti upload itu terakhir pada 27 November 2019 dan Joan akhirnya memutuskan untuk dia memulai hidup baru pada 2019 dan dia nggak sabar akan 2020 dan saat 2020 benar-benar Joan bilang kalau misalnya dia pingin menjadi Joan, dia pingin menjadi dirinya sendiri, dia pingin menjadi bebas dan Kate Yap udah nggak upload apa-apa lagi sejak itu.
Apakah mungkin itu ada hubungannya sama Joan yang benar-benar pingin menjadi orang yang baru, dimana Joan itu nggak pingin ada bayang-bayang dari pasangannya lagi, dia pingin hidup baru, dia pingin hidup bebas. Apakah ini cuman kebetulan aja K-Tiap juga nggak upload lagi pada tahun 2020? Dan kalau kalian lihat K-Tiap part 2 dimana aku ngomongin kalau ada video dari K-Tiap yang pernah diupload pada tahun 2020, terus videonya itu dihapus, dan banyak yang bilang kalau video itu tuh kayaknya bukan K-Tiap deh, soalnya dia itu kayak cuman segini doang, kayak nggak ada mukanya gitu loh, kayak bukan K-Tiap, dan dia tuh kayak tangannya cowok. Dan setelah aku lihat nggak ada tato yang kayak K-Tiap, apakah sebenarnya orang dibalik video dari K-Tiap itu sudah kehilangan sosok K-Tiap? Dia pengen tetap eksis di dunia YouTube, tapi nggak ada K-Tiap. Jadi dia kayak pakai segini, pakai baju-bajunya seolah-olah K-Tiap, tapi banyak yang bilang kalau itu adalah tangan cowok, terus badannya juga kayak cowok, terus nggak ada tatonya. Apakah benar dia itu berusaha untuk menjadi K-Tiap, tapi ternyata nggak berhasil? Orang-orang banyak yang tahu, dimana videonya tiba-tiba juga kehapuskan, tapi banyak orang yang udah berhasil mendownload video itu. Dan ditambah Joan punya adik namanya Kate, tapi adiknya tuh nggak mirip sama K-Tiap. Dan kalau kalian lihat foto-foto dari Joan dan video-video dari Joan itu benar-benar terlihat seperti wanita yang happy banget, yang kayak auranya tuh keluar gitu. Kalau dia tuh kayak seger, dia tuh seneng, seperti itu. To za Jarka. Jarek prosił. Ja w ogóle normalnie bym cię nie dotknęła. Tapi beberapa orang juga masih curiga apakah benar-benar K-Tiap itu Joan. Semoga sih, aku berharap kalau K-Tiap benar-benar Joan dan K-Tiap benar-benar sekarang udah bahagia. Dan kalau misalnya banyak yang bilang kalau tai lalatnya beda, menurut aku itu bisa disamarin sih. Menurut aku untuk dia pingin menyamar, dia pasti melakukan sesuatu yang beda supaya nggak ketahuan-tahuan banget. Bisa jadi kayak gitu, tapi bisa jadi juga enggak. Untuk tato itu juga bisa ditutupin, atau tato yang K-Tiap itu bukan tato yang asli juga bisa kan. Jadi semuanya itu kemungkinan masih bisa terjadi. Menurut kalian gimana? Karena aku sendiri juga masih kayak ragu-ragu gitu loh. Ini beneran gak sih? Ini beneran gak sih? Karena saat aku lagi ngecek, itu tuh bener-bener kayak kok bisa pas banget. Tapi yang aku bingung juga, aku cari-cari apakah Joan pernah angkat bicara mengenai kasus K-Tiap. Aku yakin kok dia tuh pasti tahu mengenai kasus K-Tiap, karena pasti banyak banget orang yang menyangkut pautkan K-Tiap sama dia. Tapi setelah aku cari-cari, kenapa nggak ada sepatah kata pun keluar dari mulut Joan terkait dengan orang yang mirip-miripin dia sama K-Tiap. Nah, tapi sekarang tiba-tiba muncul satu orang lagi yang diduga adalah K-Tiap, dan dia namanya Kate Cobb. Rada mirip sih, tapi aku kayaknya rada nggak yakin kalau itu adalah K-Tiap. Namanya juga sama sebenarnya, dan dia itu adalah ibu dari 2 orang anak, dia suka outdoor, dan dia punya passion di bidang kesehatan dan fitness. So itulah yang aku dapetin mengenai kehidupan tentang Joan dan K-Tiap. Apakah menurut kalian mereka mempunyai kemiripan? Apakah benar Joan adalah K-Tiap atau K-Tiap itu adalah K-Tiap sendiri, Joan adalah Joan sendiri? Kalian komen di bawah. So sekian dulu dari aku. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah perbuatan, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa.